Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal, NIM 17 2019 021. Sesuai dengan tugas final saya, yaitu penjelasan tentang bioteknologi mata kuliah ilmu alamiah dasar bersama dosen Ibu Surya Hafnidar. Kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme hidup untuk menghasilkan produk baru sehingga dapat bermanfaat bagi manusia, atau dapat dikatakan juga bioteknologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari cara memanfaatkan organisme hidup dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Dan dengan pengertian lain, bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu kata bio dan kata teknologi. Kata bio dapat diartikan kehidupan, sedangkan kata teknologi diartikan sebagai suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan secara praktis. Zaman sekarang, bioteknologi tidak hanya berdasarkan biologi saja, tetapi dari berbagai macam ilmu terapan juga, seperti biokimia, biomolekuler, genetika, mikrobiologi, komputer, dan lain-lain. Yang dapat didefinisikan juga bioteknologi yaitu ilmu terapan yang menggabungkan berbagai macam cabang ilmu dalam memproses barang atau jasa yang bisa bermanfaat bagi manusia. Ciri-ciri utama dari bioteknologi diantaranya terdapat benda biologi, misalnya berupa mikroorganisme, tumbuhan maupun hewan, adanya pendayagunaan secara teknologi maupun secara industri, dan produk atau jasa yang dihasilkan merupakan hasil dari ekstraksi maupun pemurnian. Manfaat dari bioteknologi. Bioteknologi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, apalagi saat ini bioteknologi semakin berkembang. Alat-alat untuk membantu perkembangan bioteknologi pun semakin banyak. Salah satu contohnya yaitu mikroskop, digunakan untuk melihat organisme-organisme kecil yang tidak kasat mata. Manfaat dari bioteknologi misalnya, yang pertama, dapat menghasilkan obat. Bioteknologi dapat menghasilkan obat yang lebih murah dan efektif, misalnya seperti pembuatan hormon insulin yang berasal dari gen bakteri E. coli. Yang kedua, menghasilkan antibiotik. Antibiotik untuk membunuh berbagai macam penyakit yang berbahaya. Pada saat ini sudah banyak sekali antibiotik yang terdapat di apotek-apotek dan harganya murah dan efektif untuk pengobatan. Dan yang ketiga, dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Bioteknologi juga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Misalnya, ada beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang untuk menghancurkan sampah-sampah organik dan juga membersihkan tumbuhan minyak yang tercecer di laut. Dan yang keempat, dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik. Tanaman transgenik memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai kondisi lingkungan ekstrim dan tidak mudah terserang hama. Dan dampak negatif dari bioteknologi. Bioteknologi pun memiliki sifat negatifnya. Dampak negatif ini membahayakan terutama bagi yang kurang paham terhadap lingkungan. Terdapat peraturan maupun etika-etika yang perlu dilakukan dalam mengembangkan produk bioteknologi ini. Berikut secara umum dampak negatif dari bioteknologi. Yang pertama, rusaknya ekosistem. Yang kedua, hilangnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Yang ketiga, dapat menyebabkan alergi. Yang keempat, terjadinya pencemaran biologis. Yang pertama, rusaknya ekosistem, yaitu dapat menurunkan jumlah spesies tanaman yang ada di alam akibat adanya teknologi rekayasa genetik yang berlebihan. Yang kedua, hilangnya beberapa jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Jika berlebihan melakukan rekayasa teknologi genetika, maka hewan dan tumbuhan dengan kualitas kurang baik atau kualitas alaminya akan mengalami kepunahan.
Yang ketiga, dapat menyebabkan alergi. Tidak semua orang cocok dengan gen asing yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi harus berhati-hati saat akan mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh bioteknologi. Yang keempat, terjadinya pencemaran biologis. Hal seperti ini terjadi akibat tidak terkendalinya penyebaran organisme transgenerik. Dan kita masuk pada jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi kepada bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Bioteknologi konvensional adalah cara penerapan ilmu biologi dengan memanfaatkan organisme hidup secara langsung untuk mengubah kandungan gizi yang terdapat pada suatu produk bioteknologi. Jenis ini sering dilakukan di rumah-rumah karena proses atau cara melakukannya cukup mudah dan bahan yang diperlukannya pun mudah didapatkan. Adapun beberapa contoh dari bioteknologi konvensional. Contohnya pengolahan pada produk makanan. Yang pertama, pengolahan pada produk makanan yang yaitu misalnya pada pengolahan susu, pada pengolahan kacang, dan yang kedua pada pengolahan kacang. Yang kita masuk pada bioteknologi pada bidang pertanian, yaitu penanaman secara bioteknologi pada bidang pertanian. Yang pertama, penanaman secara hidroponik. Biasanya manusia menanam tanaman menggunakan media tanah, tetapi dalam hidroponik tidak menggunakan tanah sebagai medianya. Dibutuhkan nutrisi sebagai sumber makanan bagi tanaman yang ditanam. Dalam menanam tanaman dengan metode hidroponik, salah satu bukti bahwa tanah tidak selalu menjadi media utama dalam bercocok tanam. Hidroponik dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Hal ini tergantung media apa yang digunakan. Beberapa metode yang dilakukan dalam menanam tanaman secara hidroponik diantaranya menggunakan metode kultur pasir, kultur air, hingga menggunakan media seperti kerikil, pecahan batu bata, atau disebut dengan metode porus. Beberapa jenis tanaman yang digunakan yang menggunakan metode hidroponik dari golongan sayuran misalnya seperti tomat, paprika, mentimun, sawi, kangkung, selada, bayam, dan lain-lain. Sedangkan pada tanaman buah-buahan misalnya seperti jambu air, belimbing, melon, dan lain-lain. Adapun beberapa keuntungan jika bercocok tanam dengan metode hidroponik, diantaranya tanaman dapat dibudidayakan di berbagai tempat, mengurangi risiko tanaman rusak, mengurangi risiko tanaman kekurangan air, terhindar dari erosi, tidak memerlukan lahan atau tempat yang terlalu luas, tanaman lebih cepat tumbuh, dapat terbebas dari hama, biaya perawatan cukup rendah. Hasil yang dipanen memiliki kualitas yang baik. Dan kedua, penanaman tanaman secara aerobik. Metode aerobik merupakan salah satu tipe dari hidroponik. Air yang mengandung unsur hara disemburkan yang menyerupai kabut akan mengenai akar dari tanaman. Akar tanaman yang ditanam tergantung dan menyerap larutan unsur hara yang terdapat pada air yang disemprotkan. Umumnya, penanaman secara aerobik, helaian styrofoam diberikan lubang-lubang tanam yang jaraknya sekitar 15 cm, lalu menggunakan ganjal yang terbuat dari busa atau rock wool, benih sayuran yang ditancapkan pada lubang untuk tanaman. Lalu akar tanaman akan menggantung atau terurai ke bagian bawah. Di bawah helai styrofoam terdapat pengabut atau sprinkles yang akan menyemburkan kabut yang mengandung unsur hara sehingga mengenai akar tanaman.
Oke, kita masuk pada bioteknologi modern. Karena semakin berkembangnya teknologi dari ilmu pengetahuan, banyak ahli yang mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui berbagai penelitian dan juga upaya-upaya untuk menghasilkan produk secara lebih efektif dan efisien yang tentunya dapat bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi bukan hanya dimanfaatkan pada produk-produk makanan saja, akan tetapi saat ini bioteknologi juga telah mencakup berbagai macam bidang, misalnya seperti bidang rekayasa genetika, penciptaan sumber energi baru, dan lain-lain. Dengan adanya penelitian dan semakin berkembangnya teknologi, maka bioteknologi semakin digali lagi manfaatnya, supaya bisa digunakan oleh manusia dan keperluan lainnya. Dapat dikatakan juga, pengertian bioteknologi modern merupakan salah satu jenis bioteknologi yang menggunakan alat-alat modern yang sifatnya kecil dan sulit sekali untuk dilakukan di rumah-rumah. Contoh penerapan bioteknologi modern, misalnya atau yang pertama, rekayasa genetika. Yang dimaksud dengan rekayasa genetika adalah suatu cara memanipulasikan gen untuk menghasilkan makhluk hidup yang baru dengan sifat-sifat yang dia inginkan. Rekayasa genetika biasanya disebut dengan rekombinasi DNA atau pencangkokan gen. Pada rekayasa genetika digunakan DNA untuk menggabungkan sifat-sifat yang dimiliki makhluk hidup, karena DNA di setiap makhluk hidup memiliki struktur yang sama. Hal inilah mengapa DNA bisa dikombinasikan, lalu DNA tersebut mengatur sifat-sifat makhluk hidup secara turun-temurun. Untuk mengubah DNA sel yang dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, misalnya dengan cara transplantasi inti, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, dan fusi sel. Tapi hanya para ahli saja yang dapat melakukannya. Yang kedua, pembuatan antibiotik. Antibiotik merupakan suatu zat yang dihasilkan dari organisme-organisme tertentu dan memiliki fungsi untuk menghambat pertumbuhan organisme lain yang terdapat di sekitarnya. Antibiotik dapat diperoleh dari mikroorganisme yang telah diproses menggunakan cara tertentu. Yang ketiga, dalam pembuatan vaksin. Vaksin dapat digunakan untuk mencegah tubuh dari serangan virus atau mikroorganisme yang berbahaya. Yang keempat, pembuatan hormon. Dengan rekayasa DNA yang telah menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi hormon. Adapun hormon yang telah berhasil diproduksi misalnya seperti hormon pertumbuhan, insulin, kortison, dan testosteron. Itu nama dari hormon. Yang keempat, bioteknologi bidang peternakan. Bioteknologi pun dapat berguna untuk mengembangkan berbagai produk pada peternakan, misalnya seperti hormon untuk pertumbuhan hewan ternak. Dengan rekayasa genetika dapat terciptanya hormon buatan untuk pertumbuhan hewan atau disebut bovine somatotropic.